Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi sampai pada hadis 185 di buku terjemahan halaman 138. Dibacakan. Hadis al-Thani Mas'udin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahullahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi khawariyuna washabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtadiruna bi amrihi summa innaha tahlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'maruna faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min faman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min faman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min walaysa wara'a dzalik minal iman habbatu khardalin. Rawahul Muslim. Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah sebelumku melainkan ia mempunyai beberapa orang khawari, yakni penolong atau pengikut. Khawariyun yakni penolong atau pengikut setia dari kalangan umatnya. Juga beberapa sahabat-sahabat yang mengikuti teladan dengan sunnahnya serta menaati perintahnya. Sesudah mereka itu muncullah beberapa orang pengganti yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, bahkan mereka berbuat apa yang tidak diperintahkan. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, yakni kekuasaannya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka ia pun seorang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia juga seorang mukmin. Selain dari itu tidak ada lagi keimanan walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat hadis saking Ibnu Mas'ud. Masih membicarakan tentang amar ma'ruf nahi munkar.
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin." Tiada seorang nabi yang diutus ba'asahallahu oleh Allah fi ummatin pada suatu umat qabli sebelumku illa kana lahum min ummatihi hawariyuna, melainkan ada di antara umat tadi ada yang namanya hawari atau hawariyun. Catat situ, hawariyun itu pengikut setia. Hawariyun itu pengikut setia, para penolong, mujahid, pengikut yang setia. Jadi ada saja di antara umat-umat sebelumnya itu punya pengikut yang setia-setia ada. Disebut apa tadi? Hawariyun. Namun kalau nanti jenengan buka di surat As-Saff ayat terakhir, ayat 14. Itu khusus membicarakan Hawariyun dari Nabi Isa alaihissalam. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarallah fa'amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Tadi As-Saff ayat 14. Dicatat itu membicarakan tentang hawariyunnya Nabi Isa, murid-murid setianya Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan, wahai orang yang beriman, jadilah kalian penolong Allah, penolong agama Allah, sebagaimana Isa bin Maryam mengatakan kepada Hawariyun, kepada pengikutnya yang setia, man ansari ilallah, siapa yang mau menjadi penolong agama Allah. Kemudian mereka jawab, Hawariyun yang ada itu menjawab, nahnu ansarullah, kami ini yang jadi penolong agama Allah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah, maka di antara Bani Israel itu ada yang beriman, namun ada juga yang kufur kafir. Fa'ayyadna alladhina amanu, maka kami tolong orang-orang yang beriman ala aduwihim, atas musuh-musuh mereka, fa asbahu zahirin, akhirnya mereka meraih kemenangan. Jadi yang dimaksud dengan penolong Allah di sini adalah penolong fi dakwah, menolong dalam hal dakwah. Kalau Hawariyun dalam ayat tadi As-Saff ayat 14, hum atba'u Isa alaihissalam, mereka adalah pengikut Isa alaihissalam. Di antara kisah Hawariyun, saya jelaskan tentang saat Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit, yaitu dikisahkan dari surat An-Nisa ayat 156, 158, 156 sampai 158. Ini tentang diangkatnya Nabi Isa ketika dikejar-kejar oleh Bani Israel. Wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan 'azima. Dan karena kafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, yaitu mereka katakan Maryam wanita yang baik-baik dituduh zina. Dan ucapan mereka wa qaulihim inna qatalnal masih Isa ibn Maryam
Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Namun sejatinya mereka tidak membunuhnya. Tidak membunuh Isa bin Maryam. Ya. Mereka tidak membunuhnya dan mereka juga tidak menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilm illa tiba'idzan wa ma qataluhu yakina. Lalu dikatakan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa tadi benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu, mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. Bal rafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa itu Allah angkat ke sisinya. Wa kanallahu azizan hakima, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nabi Isa bagaimana tadi? Sudah meninggal dunia apa belum? Belum. Sekarang diangkat ke langit. Ketika dikejar-kejar Bani Israel, ya, ketika dikejar-kejar Bani Israel atau orang-orang Yahudi, karena Nabi Isa alaihissalam itu berdakwah kepada kaum Bani Israel. Bani Israel ini berarti keturunan dari Israel. Israel itu siapa? Israel siapa? Nabi Yakub. Ya, keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, ini yang ingin menyerang Nabi Isa alaihissalam. Nah, tentang di sini siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa tadi? Ini ceritanya panjang dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Allah ingin mengangkat Isa alaihissalam ke langit, Nabi Isa pun keluar menuju para sahabatnya. Dan ketika itu dalam rumah terdapat 12 orang sahabat Hawariyun. Ingat ya, kalau disebut Hawariyun itu berarti siapa? Murid-murid yang setia. Beliau keluar menuju mereka dan kepala beliau terus meneteskan air. Lalu Isa mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkufuriku sebanyak 12 kali setelah ia beriman padaku. Kemudian Isa berkata lagi, ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kedudukanku. Dia pun akan menjadi teman dekatku. Ingat kalimatnya ya. Ada di antara kalian yang diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kedudukanku dan dia akan menjadi teman dekatku. Kemudian di antara para sahabat beliau tadi yang masih muda berdiri, lantas ia mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa kembali lagi pada mereka, pemuda tadi pun berdiri kembali. Isa pun mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa datang lagi ketiga kalinya dan pemuda tadi masih tetap berdiri dan ia mengatakan, aku wahai Isa, betulkah engkau yang ingin diserupakan denganku? Tadi Nabi Isa lagi bicara dengan siapa? Murid pengkhianat atau murid setia? Hah? Murid pengkhianat atau murid setia? Murid setia. Karena tadi dikatakan orang ini nanti akan diserupakan denganku, mengganti kedudukanku, dan dia nanti akan jadi teman dekatku. Berarti ini murid-murid yang baik. Jadi kalau sejarah itu katakan ini murid pengkhianat, nggak benar. Itu murid Isa yang Hawariyun tadi, murid yang setia. Kemudian pemuda tadi diserupakan dengan Nabi Isa. Isa pun diangkat melalui lubang tembok di rumah tersebut menuju langit. Kemudian datanglah rombongan orang Yahudi, lantas mereka membawa pemuda tadi yang sudah diserupakan dengan Nabi Isa. Mereka membunuhnya lalu menyalibnya. Sebagian mereka pun mengkufuri Isa sebanyak 12 kali. Setelah sebelumnya mereka beriman. Berarti nanti ada yang berkhianat. Mereka pun terpecah menjadi 3 golongan. Kelompok pertama mengatakan, Allah berada di tengah-tengah kita sesuai kehendaknya, kemudian dia naik ke langit. Allah naik ke langit. Mereka inilah Ya'qubiyah. Kelompok kedua mengatakan di tengah-tengah kita ada anak Allah. Sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Mereka ini adalah An-Nasturiyah.
An-Nasturiyah. Kemudian kelompok ketiga mengatakan di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasulnya sesuai kehendaknya. Kemudian ia naik ke langit. Mereka lah kaum muslimin. Berarti terpecah jadi 3 golongan. Tadi pertama apa? Yakubiyah, meyakini Isa itu Tuhan. Iya kan? Baik. Yang kedua, Tuhan sekarang lagi diangkat ke langit. Yang kedua, An-Nasturiyah, mengakui Isa itu anak Tuhan. Ya, An-Nasturiyah. Yang ketiga, yang menganggap Isa Allah dan Rasulnya. Mana keyakinan yang benar? 3. 1, 2, apa 3? 3. Nah, itulah mereka kaum muslimin. Kelompok pertama dan kedua yang kafir akan mengalahkan kelompok ketiga yang muslim. Kelompok yang muslim itu pun sirna sampai Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelompok yang muslim tadi sirna, hilang, nggak ada lagi. Sampai diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berakhir tadi apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Katsir mengatakan bahwa hadis ini syaratnya sahih. Sampai Ibnu Abbas, An-Nasai menyatakan hadis ini ada dari Abu Quraib dan dari Abu Muawiyah serta semisalnya. Seperti disebutkan pula oleh ulama salaf yang lainnya, Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, siapa yang mau diserupakan sepertiku, lantas ia yang nanti menggantikan posisiku, dialah yang nanti jadi teman dekatku di surga nanti. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kesimpulannya ya, setelah Isa diangkat ke langit, nanti yang diserupakan siapa? Murid yang setia atau pengkhianat? Hah? Yang diserupakan siapa? Murid yang setia. Kalau di sini tidak disebutkan nama. Kemudian kesimpulan yang lainnya, Nabi Isa tidak mati dan tidak disalib. Namun beliau diangkat ke langit. Yang mati dan disalib adalah murid yang diserupakan dengan beliau. Kemudian kesimpulan yang lainnya lagi, murid-murid Isa terpecah menjadi 3 golongan. Tadi apa saja? Yakubiyah, An-Nasturiyah, dan kaum muslimin. Ada yang ngaku Isa itu sebagai Tuhan. Ada kelompok kedua yang mengaku Isa sebagai anak Tuhan. Ada kelompok ketiga yaitu kaum muslimin, itu yang meyakini kalau Isa itu hanyalah utusan Allah. Kalau 2 golongan tadi, kelompok pertama, kelompok kedua kafir. Kelompok ketiga muslim, namun sudah musnah. Nah, di sini kita lagi singgung tentang Hawariyun. Berarti kesimpulannya, Hawariyun itu adalah murid-murid yang setia. Maka tadi Nabi SAW katakan, Nabi terdahulu sebelumku itu ada yang punya beberapa orang hawari, penolong, pengikut setia dari kalangan umatnya. Juga beberapa sahabat yang mengikuti teladan dengan sunnahnya serta menaati perintahnya. Berarti di setiap nabi itu ada murid-murid setianya. Dan tadi kita contohkan tadi hawariyunnya dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian sudah mereka itu muncullah golongan yang rusak di sini. Beberapa orang pengganti yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Banyak ngomong, tidak amalkan. Ya, mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, namun tidak mau diamalkan. Bahkan mereka berbuat apa yang tidak diperintahkan. Ada juga yang amalannya ada, namun tidak diperintahkan. Ya, tidak diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini ini nabi sebelumnya tidak diperintahkan oleh nabinya. Jadi ada yang tiba-tiba ada amalan namun tidak diperintah sama sekali, alias buat amalan yang tidak ada tuntunan. Maka barang siapa memerangi mereka, di sini sebutkan 3 bentuk memerangi ya. Yang dengan tangannya dia seorang mukmin, yang memerangi dengan lisannya dia itu seorang mukmin. Yang paling terakhir itu mengingkari memerangi dengan hatinya, dia juga seorang
mukmin. Selain dari itu tidak ada lagi keimanan walaupun sebesar biji sawi. Artinya paling sedikit ya. Kalau khordalin, habbatun khordalin, pokoknya bagian ibarat kecil sekali, biji yang kecil. Atom. Berarti urutannya ada. Bisa tadi mengingkari kemungkaran dengan tangan. Itu yang pertama. Yang kedua mengingkari dengan lisan. Yang ketiga mengingkari dengan hati. Nah sekarang kita lihat faedah saking hadis. Yang pertama, Allah memudahkan para nabi. Allah memudahkan para nabi dengan memiliki pengikut, atau murid yang akan meneruskan dakwahnya. Jadi tadi Hawariyun tadi, mereka ini adalah orang-orang yang memperkuat dakwah Nabi, menyampaikan lagi pada yang lainnya, dan itu nanti jadi pewaris dakwah beliau setelah itu. Berarti menunjukkan kalau kita itu belajar, berarti hadis yang kita pelajari kita jadi pewaris dari ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, siapa yang ingin selamat dari umat ini, maka ikutilah jalan para nabi. Maka ikutilah jalan para nabi dalam berdakwah. Ikutilah jalan para nabi dalam berdakwah. Berarti itu jalan selamat. Kalau tidak ikuti jalan nabi, berarti maka akan binasa, akan celaka, tidak selamat. Pokoknya asalnya diikuti saja. Entah itu mau perintahnya itu wajib, mau perintahnya itu sunnah, pokoknya asalnya itu diikuti setiap ajaran atau perintah dari beliau. Ya. Ikuti dakwah beliau, selamat. Ikuti ajaran beliau, selamat. Ikuti tuntunan beliau, pasti akan selamat. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya, Bapak Ibu-ibu sekalian. Ini hikmahnya apa ini? Kurban coba. Kambing hanya urunan 1 orang saja. Boleh enggak 2 orang? Boleh enggak? Boleh atau tidak? Tidak. Tidak boleh. Sapi urunan berapa? 7. Unta 7 orang. Sekarang pertanyaannya, harga sapi 21 juta. 5 orang sudah urunan 3 juta, 3 juta, 3 juta. Kurang 2. Kurang 2/7. 1/7 urunan 3,5. Yang 1/7-nya lagi urunan 2,5. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Kurang orang. Kurang orang 2. Iya, diborong oleh orang yang lain. Iya, diborong yang lain. Namun masih kurang 2, yang satu kasih 3,5. Padahal yang lainnya semua sudah 3 juta. Terus yang satu itu 3,5, yang satu 2,5. Boleh. Enggak sama. Enggak sama, enggak apa-apa, asal ikhlas. Enggak sama, enggak apa-apa, asal ikhlas. Coba kita balik ke hitungan. Sapi berapa? Urunan berapa? 3. Urunan berapa orang? Oh, 7 orang. Tapi baru. Maksimal berarti 7. Iya.
Para ulama katakan masing-masing berarti maksimalnya 1/7. Tidak boleh ada yang kurang biayanya dari 1/7. Kalau tadi 3,5 dia lebih daripada 1/7, yang tadi 2,5 kurang dari 1/7. Paham? Boleh nggak? Tidak sama. Tidak boleh. Alasannya? Alasannya karena kurang dari 1/7. Oh, maksudnya ya. Dihibahkan lah. Kecuali yang punya banyak uang tadi dia hibahkan. Sudahlah, saya kasihan kamu, yang penting kamu bisa ikut kurban. 3,5 ini saya kasih kamu 500. Ya. Saya jadinya 3 juta, kamu jadinya 3 juta. Maksudnya gitu. Baru boleh. Paham ini, Pak? Iya. Punya urunan sapi, ada situ 2 sapi. Harga sapi yang pertama 22 juta, harga sapi yang kedua 20 juta. Ternyata semua urunannya sama. 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Kan totalnya 42 kan? Iya kan? Yang harga sapi yang pertama 22, harga sapi yang kedua 20 juta. Berarti apa? Urunannya sama nggak nanti jadinya? Hah? Tapi nyatanya sama ya? Gimana ya? Iya kan? Tariannya yang kan? satu memang semuanya sumbangnya sama, namun harga sapinya beda. Dan terlanjur sama ya? Gimana? Iya nak? Beda. Tidak terlanjur sama gimana? Enggak, ini saya mau bahas dulu, nanti tunggu. Biar bingung dulu. Ya. Berarti jadinya nggak sama. Harusnya ada yang urunannya itu di atas 3 juta, ada yang kurang dari 3 juta. Gitu kan? Nah, namun dipukul rata semua. Berarti kalau dipukul rata semua dianggap, kalau mau sah kurban dianggap uang yang lebih dari 3 juta tadi, yang seharusnya lebih kan, dihibahkan pada yang kurang. Paham Pak? Paham. Pak Nasir? Yes, pokoknya boleh lah, sudah selesai. Asal saling ridho di situ. Tambal sulam namanya ya. Tambal sulam. Asal saling ridho. Jadi sering tanya itu, Ustaz ini kok ini nggak sama ini? Ya sudah tadi. Yang penting yang punya kelebihan berarti dia tutup yang kurang. Yang kurang tadi ditambal tadi berarti. Akhirnya sama. Itu contoh manut pada tunan. Syariat ini nggak bisa diutak-atik Pak, Bu. Bedakan, orang yang beli untuk sapi itu ada 2 niatan. Niatan pertama niatan untuk kurban, niatan kedua niatan untuk makan-makan. Kalau niatan pertama untuk kurban harus pakai aturan. Sapinya harus 2 tahun dulu. Ya kan? Untuk kambing 1 tahun. Untuk urunannya tadi 7 orang maksimal. Nggak boleh 20 orang. Nggak boleh kambing itu 1 RT, nggak boleh. Harus pakai aturan. Namun kalau niatannya yang kedua, niatannya untuk makan-makan daging kambing, makan-makan daging sapi, terserah. Mau aturan sampai 1000 orang pun monggo. Bedakan ya, penyembelihan ada 2 niatan. Yang pertama niatan apa? Kurban. Yang kedua makan-makan. Makan-makan dari kurban. Enggak masalah. Ustaz, kami ini satu rombongan ini nanti beli kambing 1. Boleh atau tidak? Boleh Pak. Namun bukan kurban. Niatnya cuma makan-makan. Yang diinginkan cuma dagingnya berarti. Kalau diinginkan ibadahnya pakai aturan. Paham ini? Baik, sekarang saya jelaskan niatnya lagi nih, niat. 6 orang niatannya kurban. Yang 1 orang ini, 1/7 ini niatannya enggak, saya cuma mau cari dagingnya aja. Jadi yang satu niatannya kurban, yang satu niatannya cuma cari daging aja. Boleh atau tidak? Tidak boleh.
niatnya harus sama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan nasibnya, bagiannya masing-masing. 6/7 ya untuk pahala. Yang 1/7 ini walaupun dia tidak niatkan kurban, dia tidak merusak niatan 6/7 tadi. Karena wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Dan ini jadi pendapat jumhur ulama. Satu orang itu niatnya untuk daging saja, 6 orang atau sebagiannya niatannya untuk kurban, maka tidak merusak niat yang lain. Berarti ini jadi jawaban seandainya 6/7 itu sholat, 1/7 nggak sholat. Ada kan? Wes ngomong wae ono kok. Ya kan? 6/7 sholat, 1/7 nggak sholat. Korbannya sah atau tidak? Sah. Yang 6/7 sah, 1/7 tidak diterima. Gitu. Paham? Dia nggak rusak tadi. Yang 1/7 tidak merusak niat yang 6/7. Ini yang urusanmu dewe. 6/7 dia dapat pahala. Misalnya yang satu gengsi ya. Satu apa? Gengsi. Kalau nggak ikut kurban, wah saya pokoknya ini ya. Berarti niatannya sudah nggak ikhlas kan? Karena gengsi tadi. Yang lainnya ikhlas, saya mau kurban. Yang 1/7 ini yang nggak ikhlas, tidak merusak pahala yang 6/7. Ingat ya, pahalanya ambil sendiri-sendiri. Niatan dinilai ibadah itu sendiri-sendiri. Ya. Berarti tadi kalau ada yang sering nanya, Ustadz ini ada yang 2 orang ini yang urunan kurban ini nggak sholat, yang 5 ini sholat. Gimana jawabannya tadi? 5/7 kurbannya diterima oleh Allah, 2/7 nggak diterima karena nggak sholat. Gitu gampang jawabannya itu. Nggak merusak yang lain nggak, merusak yang lain nggak rusak. Itu urusannya sendiri. 2/7 siapa suruh kamu nggak sholat? Ya no? 5/7 itu urusannya sendiri. Berarti solusinya biar 2/7 diterima gimana? Ya sholat. Gampang banget kok. Suruh dia sholat, baru diterima amalannya itu. Karena syarat untuk kurban muslim, harus muslim. Wajib muslim. Gak bisa ditawar-tawar itu. Ya. Yang mau berkurban biar pahalanya itu ada, ya, kurbannya diterima, muslim. Itu aja. Syarat utama muslim apa? Sholat. Dan tadi terjawab ya, kalau seandainya 1 orang tadi tidak sholat, 6 orang itu sholat. Ini penjelasan Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah kayak gitu. Satu kurban tadi masalah, tidak merusak yang lainnya. Terus faedah yang berikutnya lagi. Kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, lisan dan hati. Kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan apa? Tangan, lisan, lalu hati. Nanti urutan di sini. Pokoknya sini ada perintah secara umum dulu. Terus faedah yang berikutnya lagi. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar mulai dari hati, baru kemudian lisan, baru kemudian dengan tangan. Ingat ya, urutannya dari hati dulu. Hati wajib. Hati nggak ingkari kemungkaran, dosa. Punya kemampuan untuk berbicara, dia sampaikan lagi dengan lisan. Dia lagi berjuang dengan lisannya, lagi berjihad dengan lisannya. Lebih tinggi lagi. Namun nanti timbang-timbang. Kemarin yang saya sudah sebut ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu mesti timbang-timbang.
Harus pandang, ini punya manfaat nggak saya ingkari sekarang nih. Kalau nggak punya manfaat, tunda dulu, pending dulu. Nah, punya kemampuan lagi, lebih dari lisan lagi, dengan kekuatan, kekuasaan, dengan tangan. Berarti dia ubah dengan tangannya. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah para sahabatnya. Sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah para sahabat nabi tadi. Nih, artinya murid-muridnya. Nabi Isa baik di zamannya. Siapa yang terbaik lagi setelah Nabi Isa di zamannya? Nah, murid-muridnya tadi, Hawariyun. Ada generasi setelah itu. Nah, ini tentu kalah dengan Hawariyun yang jadi muridnya langsung Nabi Isa. Sama nanti dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terbaik. Yang terbaik setelah itu siapa? Sahabat-sahabatnya. Gak boleh dibilang generasi belakangan saat ini nih, gak boleh. Itu harus yang lebih baik adalah generasi para sahabat. Karena itu murid-muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Maka di sini lihat tadi, sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah para sahabatnya. Lalu generasi setelahnya. Lalu generasi setelahnya lagi. Berarti di bawah sahabat tabi'in. Tabi'in masih lebih mending daripada orang-orang saat ini. Di bawahnya lagi tabi'ut tabi'in. Masih lebih mending lagi daripada orang-orang saat ini. Mau dibandingkan perkataan Al-Hasan Al-Basri dengan orang saat ini, wah jauh. Tetap utama perkataan beliau. Karena dia makin dekat dengan sahabat. Sahabat makin dekat dengan Nabi SAW. Maka kalau mau belajar Islam itu tarik ajarannya sampai muridnya Nabi. Berarti siapa? Para sahabat. Kalau mau belajar Islam yang benar ya, itu tarik sampai muridnya Nabi. Berarti siapa? Para sahabat Nabi. Itu ajarannya lebih utama daripada ngikut-ngikut orang saat ini. Daripada ikut pendapat-pendapat, komentar-komentar, omongan-omongan orang saat ini. Lebih utama tarik ke zaman sahabat tadi. Karena ini murid-muridnya Nabi SAW secara langsung. Maka mau beragama yang murni kayak gitu. Lihat ini sahabat ini lakukan bagaimana, yang ini lakukan bagaimana gitu. Terus ada yang berikutnya lagi. Setelah masa Nabi dan para sahabat, setelah masa Nabi dan para sahabat, ajaran sunnah itu akan ditinggalkan. Ajaran sunnah akan ditinggalkan. Akhirnya mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. Berarti pengikut hawa nafsu dan pengikut bid'ah paling banyak kapan? Zamannya sahabat, tabi'in, apa generasi saat ini? Generasi saat ini. Makin banyak lagi. Karena makin jauh dari zaman Nabi SAW. Ya. Ajaran sunnah di sini maksudnya bukan sunnah lawan dari wajib, bukan. Pokoknya ajaran Nabi. Ajaran Nabi pelan-pelan itu terkikis. Orang nggak paham lagi syariat. Ya cuma tahu saja, ini pokoknya ngikut orang dulu, sudahlah, sudah umumnya seperti itu kok. Kita tinggalkan kayak begini, nanti kita tinggalkan keumuman yang ada di masyarakat gitu. Masalah kurban juga sama itu. Orang-orang nggak tahu hukum. Cuma tahu ngikut saya dari dulu-dulu itu.
Contoh misalnya hasil kurban. Ali bin Abi Thalib itu pernah mengurus kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ketika itu menyembeli 100 ekor unta. Misalnya taruhlah ya, 1 ekor unta itu 30 juta kali 100, 3.000 juta. Berarti berapa? 3 miliar. Ada wong Imogiri, wong siji loh ini. 3 miliar sekali kurban. 100 ekor itu 60 Nabi nyembeli sendiri. 60 sendiri loh ini. Ya kuat ya kekuatan Nabi ya. Sisanya suruh Ali yang ngurus. Ketika Ali mengurus ini, maka Ali katakan, maka saya itu bagi daging-dagingnya, saya bagi jilalnya, saya bagi kulit-kulitnya. Jilal itu kulit yang bagian punggung. Pokoknya semua itu diserahkan untuk dibagi pada orang-orang miskin, kata Ali. Ya, sampai dia sebut apa tadi? Dagingnya, kulitnya. Serahkan pada siapa? Orang miskin. Yang kedua, Ali katakan, saya ketika itu tidak beri upah dari hasil kurban kepada tukang jagal. Saya ulang. Yang kedua, Ali katakan, saya tidak memberi upah dari hasil kurban kepada tukang jagal. Maksudnya gini, ini ada kepala nih. Jagal ini potong 3 kepala sapi. Dia potong sapi 3. Ada 3 kepala. Pak, ini panitia nggak ada dana, jenengan bawa pulang aja kepala ini. Itu namanya ngupai dari hasil kurban. Itu sama saja kurbannya itu dijual, uangnya didapat untuk bayar upah jagal. Ali katakan, saya kalau mau bayar jagal, saya ambil dari uang saku saya sendiri. Paham ini cerita ini? Ini tentang hasil kurban loh, ini lagi dibicarakan Ali. Para ulama ambil dari sini itu hasil kurban nih dibagi nih. Sekarang pertanyaannya, hasil kurban dibagi berapa bagian? Bagi 3. Kalau saya nggak mau dapat gimana? Saya sahibul kurban. Boleh Pak, boleh Pak. Boleh atau tidak? Atau wajib dia ambil sedikit? Wajib ambil sedikit nggak? Hah? Boleh mencicipi. Mencicipi itu namanya rukhsah. Sebagian ulama katakan boleh ambil separuh. Separuhnya dibagi. Wah, enak banget itu. Hasil misalnya 60 kilo, 30 diambil. 30 bagi. Ya, terserah dia ya sohibul kurban. Rukhsah namanya. Terus kalau sebagian ulama lagi berpendapat bagi 1/3. Ini ada dalilnya semua ini. Dalilnya nanti dicek itu di surat Al-Hajj 28 sama 36. Surat Al-Hajj 28 sama 36. Iya. Pembagian yang separuh-separuh ya, yang tadi saya sebut separuh ya. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah ya sahibul kurban, makan tuh sebagian. Lalu serahkan lagi sebagian yang lainnya kepada orang sengsara dan orang miskin. Berarti bagi separuh-separuh kan? Bagi 2 bagian. Terus ayat 36. 36 ya. Fakulu minha
wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Sayyibul kurban, kamu makan tuh. Lalu berilah makan kepada al-qani, orang-orang yang cukup, berarti orang kaya. Wal mu'tar, dan orang-orang yang meminta-minta, berarti orang-orang miskin. Berarti dibagi 3. Sepertiga untuk sayyibul kurban, sepertiga untuk orang kaya, sepertiga untuk orang miskin. Sekarang saya tanya, sepertiga banyak nggak? Ya Pak, sepertiga banyak nggak? Enggak, saya tanya, sepertiga banyak nggak? Padahal bisa jadi sayyibul kurban tiap hari makan daging terus. Namun ya dia mau ambil segitu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Namun jatah tadi itu bukan jatah harus. Yang penting dia tadi fakulu minha, makan sebagiannya, cicipi berarti. Jumhur katakan sunnah. Atau dapat kita katakan juga rukhsah, boleh berarti. Dan tidak harus. Seandainya dia kurban di kampungnya, dia nggak di Bogiri sini, dia taruh di kampungnya, dia nggak lihat, nggak nyaksikan, nggak nyembelih, semua diserahkan pada orang-orang sana, boleh secara hukum. Secara hukum itu dibolehkan. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini ada pemanfaatan hasil kurban yang benar, ada yang keliru. Kalau tadi dari hadis Ali diajarkan beberapa hal loh, coba lihat. Hasil kurban tadi semuanya dibagi itu. Tadi Ali praktekkan. Ali ini khulafaur rasyidin loh. Generasi terbaik nggak? Generasi terbaik. Ya, semua hasil kurban itu ya tidak boleh dijual. Kesimpulan gampang dari hadis Ali tadi itu. Maka dia katakan, saya bagi daging, saya bagi kulitnya, saya bagi jilalnya, saya kasih ke orang miskin. Termasuk kulit yang biasanya itu jadi masalah. Iya kan? Kulit jadi masalah kan? Oh, jadi masalah. Terus kulit diapain? Kasihkan yatim piatu bisa. Apalagi kasih ke individu lebih aman. Jadi nggak tujuan-tujuan mau keuntungan-keuntungan gitu. Ini kulit sudah orang miskin ambil tuh, bawa pulang. Atau kalau mau aman gitu, misalnya karena kepanitiaan itu biasanya jual-jual kayak gitu, sayyibul kurban ambil aja jatah kulit gitu. Sudah Pak, saya ambil aja kulitnya semuanya. Itu punya dia kok, dia ambil. Baru nanti diserahkan pada orang-orang gitu. Sayyibul kurban ambil kulitnya. Iya, dia terserah mau kasih ke siapa. Itu jatah dia itu. Hah? Mau aja kalau dikasih. Diambil panitia. Panitia urusannya apa? Jangan kasih ke panitiaan. Panitia itu sama dengan wakil dari sayyibul kurban. Nanti dia mau jual lagi untuk keuntungan situ kan. Mau nanti mau dijual ditukar dengan daging, mau kulit nanti dijadikan kambing lagi. Baiknya enggak? Aman itu tadi. Yang kedua tadi apa? Tidak boleh mengambil upah dari hasil kurban untuk ngupahi siapa tadi? Jagal. Berarti caranya gimana? Pertama, dikasih upah. Kalau dia mau dikasih daging, harus jatahnya sama seperti yang lain. Tidak boleh dispesialkan. Ya, biar tidak dianggap itu ngupai dari hasil kurban. Kalau nekat nggak berkah, tidak sesuai tuntunan. Makanya tadi pelajari itu tadi. Oh, ini ada dari generasi terbaik, contohkan kayak gini loh. Mereka ngurus kurban, hasil kurban kayak gini, sudah kita ikuti tadi. Karena mereka lebih dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makin jauh, orang-orang makin jauh dari tuntunan. Sudah nganggap, kurban dari dulu ya kayak gini, sudah nggak apa-apa dijual saja. Karena orang nggak nganggap lagi ini sesuai ada aturan ataukah tidak.
Dan mungkin sekarang ini orang ini kurban itu tujuannya itu bukan untuk kurban, namun tujuannya untuk dapat daging. Makanya mikirnya ini gimana ya dikembangkan lagi. Padahal kurban bukan mikir itu. Kurban itu memikirkan gimana kita sajikan ini pada Allah, sembahkan ini pada Allah, semuanya diserahkan itu karena Allah itu. Makanya tadi kan saya sebut orang yang nyembelih niatannya dua tadi kan. Ada yang niatannya bisa jadi apa? Kurban, ada yang niatannya apa? Cari dagingnya. Rata-rata kita itu yang kedua, daging yang dipikir. Ya, panitia sohibul kurban cuma mikir ini, nggak mau mikir yang pertama. Ini ibadah loh, ini ibadah, sehingga nggak bisa diutak-atik aturannya, nggak bisa. Kalau sudah tahu ibadah ya sudah manut. Maka samakan persepsi dulu. Ini kita mau kurban ini apa? Kalau mau jadi dagingnya sudah orang 1000 sudah dapat sapi 1 gitu. Itu kalau mau tujuannya daging, gak usah pakai aturan. Ya, kalau tujuannya cari daging, gak usah pakai aturan. Kambing 20 orang gitu, urunan. Itu urusan daging namanya. Mau bagi ya bagi daging semuanya. Kalau kurban nggak masuk. Kurban itu pakai aturan. Aturannya sudah ada. Cuma kita saja itu makin generasi makin di sini, wah sudah makin nggak paham itu. Malah mungkin kalau saya sampaikan kayak gini, saya yang dianggap aneh itu. Ustadz ini kok aneh-aneh, masa kayak gini dilarang? Wong tadi sampaikan riwayat kok. Riwayat Ali lagi coba. Ngurus kurbannya siapa coba? Nabi. Kalau Ali lakukan salah, Nabi tegur dong. Wah Ali kok kamu nggak jual aja itu nggak apa-apa. Nggak dibilang kayak gitu sama Ali. Ali lakukan gitu persetujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Dari umat ini ada yang berkata namun tidak mengamalkan. Juga ada yang beramal tidak sesuai tuntunan. Ingatnya sudah disebutkannya di sini ya. Nabi sudah sebutkan jauh-jauh hari loh ini. Tadi ada yang berkata punya ilmu namun tidak mau amalkan. Dan juga ada yang beramal namun tanpa ilmu, tanpa tuntunan. Nabi ngomong jauh-jauh hari itu. Terjadi nggak saat ini? Terjadi atau tidak? Terjadi. 1400 tahun kemudian terjadi. Bahkan lebih banyak lagi. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Diharamkan seseorang berkata namun tidak mau mengamalkan. Alias apa? Berilmu namun tidak mau beramal. Atau beramal berbuat namun tidak sesuai dengan perintah. Artinya apa? Dia beramal tanpa tuntunan. Berarti kita dituntut apa dong kalau gitu, kalau jadi muslim? Nah, di tengah-tengahnya apa? Berilmu, beramal. Maka ditulis, muslim itu dituntut 2 hal. Berilmu dulu, baru beramal. Muslim tuntut 2 hal, berilmu dulu, baru beramal. Ngaji dulu. Jangan malah bingung tengah-tengah. Sudah urunan 20 orang baru tanya, Ustadz kemarin bener nggak kurban saya ya? Sudah lewat Idul Adha baru nanya. Kok nggak nanya dulu? Ngaji dulu gitu, punya ilmu dulu. Baru lakukan. Terus faedah yang lainnya lagi, dari hadis ini disebut amar ma'ruf nahi mungkar termasuk jihad.
Amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk jihad. Wallahu a'lam bishawab. Saya jawab pertanyaan. Di tempat kami setiap warga yang ikut berpartisipasi membantu kegiatan kurban mendapat jatah daging. Bagaimana status daging tersebut? Berarti panitia dapat jatah daging. Saya rinci jadi dua. Kalau panitia itu gotong royong, semua warga terlibat. Satu masjid ini biasa warga yang terlibat itu semua warga, kakaknya itu jumlahnya 100. 100 orang turun. Gotong royong bareng-bareng. Lantas dibagi lagi hasil kurban itu kepada mereka lagi. Ya, kalau seperti ini tidak ada masalah. Namun kalau panitia itu dibuat khusus cuma 10 orang untuk nangani kurban dari 100 kakak tadi, maka kalau diambil dari hasil kurban khusus untuk mereka itu namanya mengupai. Ya, itu namanya mengupai. Amannya gimana? Kalau ini dibutuhkan daging untuk dibagi, salah satu solusi adalah satu, berikan upah seperti biasa, tidak dikasih daging. Atau dua, ya, libatkan semua warga, jangan pilih-pilih panitia. Solusi yang ketiga, ada uang operasional untuk kurban, kelebihannya dipakai beli kambing. Kambingnya disembelih untuk makan-makan panitia. Kalau ini nggak masalah, boleh. Bagian jeroan dimasak untuk dimakan bareng-bareng makan siang. Tadi sudah saya jawab ya. Batasan antara masjid dan kuburan bagaimana Ustadz? Nah ini masjid ini ya, ini satu pagar nih. Ada kuburan misalnya sebelah selatan sini, masuk pagar masjid, berarti itu namanya masjid bersatu dengan kuburan. Nggak boleh sholat di situ. Namun kalau sudah ada pagar masjid, kuburannya di luar pagar tadi, jalannya juga berbeda, maka tidak termasuk masjid dalam kuburan dalam masjid, nggak termasuk. Nggak apa-apa sholat di masjid tersebut. Kambing 1 untuk 1 orang, sapi 1 untuk 7 orang. Kalau unta 1 untuk 7 orang. Dalam penjelasan yang lain unta 1 boleh untuk 10 orang. Iya, ada riwayat yang katakan boleh untuk 10, ada yang katakan boleh untuk 7. Ada persisian dalam hal ini. Kurban hewan selain kambing, sapi atau unta, misal kerbau gimana? Kerbau disamakan dengan sapi. Jika satu sapi hanya beranggotakan kurang dari 7 bagaimana? 5 orang sudah bisa beli 1 sapi, boleh. Apabila seorang ikut berkurban di daerah lain, apakah ia berhak mendapat daging kurban dari tempat ia tinggal? Berhak atau bolehkah menerimanya? Boleh saja. Dari tempat dia tinggal sedangkan ada kurban tempat lain, boleh saja dia menerimanya. Apa hukumnya berkurban untuk orang mati walaupun si mayit tidak pernah berniat untuk berkurban? Boleh. Itu namanya sedekah jariyah untuk orang yang sudah meninggal dunia, pahalanya dapat. Ustadz, benarkah syariat takbir dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah? Iya, untuk Zulhijjah ini takbirnya dari tanggal 1 sampai 13. 13 hari. Ada takbir khusus lagi yang dikaitkan dengan waktu dan tempat setiap ba'da sholat, mulai dari hari Arafah subuh, dari tanggal 9 Sabtu besok subuh, sampai hari tasyrik terakhir waktu asar. Setiap ba'da sholat setelah zikir, perbanyak takbir. Gimana takbirnya? Sama seperti takbir hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mau lebih ringkas lagi? Allahu Akbar, walillahil hamd. Lebih ringkas lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dapat tuh. Sudah takbir itu. Bolehkah orang non muslim mendapatkan bagian dari jatah kurban? Boleh. Pembagian kurban tidak mengikuti pembagian zakat. Tadi kan fakulu minha watimu, ya, makan dari situ tuh. Terus beri makan tuh pada siapa? Qani'a wal mu'tar. Beri makan kepada orang yang berkecukupan. Beri makan juga pada orang berkecukupan. Sini orang kaya, orang miskin. Di sini masuk orang muslim, orang kafir masuk.
Bagaimana jika panitia jagal dan pembantu jagal makan-makannya menggunakan? Sudah tadi. Seorang ayah mempunyai 3 orang anak. Beliau ingin berkurban namun tidak mampu. Kemudian ketiga anaknya patungan untuk membelikan hewan kurban berupa 1 ekor kambing. Apakah sah kurbannya? Serahkan pada orang tua uang ini untuk orang tua. Orang tua punya uang lagi, nambah lagi. Semuanya nanti jadi milik orang tua, lantas dinamakan dengan nama orang tua. Seorang ayah mempunyai seorang anak. Beliau ingin berkurban dan dikurbankan atau dibelikan 1 ekor kambing oleh anaknya. Karena sang ayah tidak mampu. Kalau mau, ya sudah kurban atas nama anaknya. Karena ayahnya tidak mampu. Apabila panitia membelikan sapi dan dapatnya kurang dari 21 juta. Sehingga uang dari sohibul kurban sisa. Sisa uang digunakan untuk biaya akomodasi dan lain-lain. Namun belum sepakat dari awal. Harus sepakat dulu. Kalau sohibul kurban untuk kembalikan, ya kembalikan uangnya. Kalau sohibul kurban semua sepakat, sudah kita serahkan semua untuk panitia. Sisanya ambil saja panitia untuk mereka mau makan-makan kek, mau akomodasi kek, macam-macam, terserah. Jatah daging untuk sohibul kurban dimasak. Tadi sudah ya. Seorang pengusaha yang sudah sering berkurban, kemudian pengusaha tersebut memberikan 1 ekor sapi kepada 7 orang saudaranya untuk kurban. Apakah sah kurban tersebut untuk 7 orang? Yang 7 orang tersebut mendapatkan pahala tidak? Asalnya pakai nama dia saja sudah cukup. Ya, tidak perlu untuk saudaranya, karena darahnya dari dia. Hasil kurbannya dia mau kasih untuk saudaranya silakan. Makanya tadi saya sudah jelaskan. Kurban itu kita niatkan ibadah. Kalau mau niatkan makan-makan silakan bagi untuk 7 orang. Namun kalau niatkannya untuk kurban, ya sudah, yang punya dana siapa? Kita kan lagi bahas ibadah ini. Ibadah itu pakai aturan. Kurban sistem arisan sah atau tidak sah? Apa ini? Bagaimana upah tukang jagal tarian dari sohibul kurban? Iya, sohibul kurban nambah biaya lagi bisa untuk biaya tukang jagal. Saya ingin berkurban atas nama bapak saya, sedangkan bapak saya sudah lama tidak menjalankan sholat. Apakah sah kurbannya? Atas nama jenengan saja. Kalau bapak masih dalam satu rumah, terus itu punya hubungan keluarga jelas, dan itu masih ditanggung nafkahnya, maka bapak masuk dalam niatan kurban. Kalau tidak sholat bagaimana? Suruh sholat. Apakah sohibul kurban mendapat jatah daging yang dikurbankan? Tadi saya sebut ada nggak dapat jatah nggak? Dapat. Boleh ambil nggak? Boleh. Bagaimana kalau setiap kegiatan kita dibikin status hukumnya? Apa-apa amal itu nggak usah dipamer-pamerkan di media sosial, sembunyikan saja. Jadi amalan untuk ikhlas karena Allah, cari ridha Allah, tidak ingin dipuji oleh manusia. Demikian yang kita bahas untuk malam hari ini, mudah-mudahan manfaat. Dan insya Allah kita ketemu lagi pekan depan hari tasyrik. Saya libur dulu 1 kali. Iya, saya masih ada daging, jadi mau habiskan dulu. Tasyrik libur 1 kali, setelah itu baru masuk lagi. Ya, jadi pekan depan libur. Dan besok ada kajian untuk yang mau ke Serunggo, insya Allah bahas Riyadhus Shalihin dan bahas Bulughul Maram. Di Serunggo jam 8 sampai selesai. Besok Selasa pertama kan? Setiap Selasa pertama. Demikian bahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan manfaat. Nanti ada di Kota Gede di masjid apa itu? Masjid Lawasnya itu. Bukan. Masjid tua itu loh. Dekat tempat ziarah kubur itu. Masjid Mataram. Nanti saya ngisi itu. Insyaallah 23 Agustus. Baik, itu saja yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat ya. Kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.